Itu yang pertama. Kedua, kami juga mempertanyakan progres tentang laporan kami melalui aksi sebulan yang lalu berkaitan masalah program proyek Babakan Saudagar di Kabupaten OI. Demikian kami akan menyatakan sikap. Baiklah, kita jelaskan dulu kronologi tentang serasi Banyuasin. Hari ini kami yang tergabung dalam organisasi masyarakat Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan Kabupaten Banyuasin terpanggil untuk ikut serta berpartisipasi melakukan kontrol sosial terhadap penggunaan anggaran dalam program serasi di Kabupaten Banyuasin. Diketahui, Kementerian Pertanian Republik Indonesia mengucurkan dana sebesar 860 miliar rupiah untuk program serasi di Kabupaten Banyuasin pada tahun anggaran 2019. Anggaran itu diperuntukkan dalam pengelolaan rawa seluas 200.000 hektar di 82 desa yang ada di Kabupaten Banyuasin. Dalam pelaksanaannya, program yang menjadi pilot proyek nasional ini dinilai gagal, bahkan tidak diketahui petani. Belum lama dibangun, sejumlah bangunan sudah rusak seperti pintu air, drainase, dan mesin pompa air. Diketahui kembali, Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan telah mengusut dugaan tindak pidana korupsi program Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani di Kabupaten Banyuasin. Sebanyak lebih kurang 60-an saksi yang hampir sebagian besar dari Dinas Pertanian Kabupaten Banyuasin telah menjalani pemeriksaan oleh penyidik. Bahkan penyidik Kejati Sumsel juga sudah memintai keterangan Kepala Dinas Pertanian Sumsel dalam pengusutan dugaan korupsi miliaran rupiah ini. Untuk mencari bukti-bukti terkait dugaan korupsi program Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani di Kabupaten Banyuasin, penyidik Itsus Kejati Sumsel diketahui telah menggeledah kantor Dinas Pertanian Sumsel tertanggal 19 Juli 2022. Dalam penggeledahan itu, penyidik menyita satu penggal berkas dan penguatan pembuktian yang lain. Melihat dan menilai dari kronologis penanganan dugaan kasus tindak pidana korupsi dalam program serasi di Kabupaten Banyuasin yang telah dilaksanakan oleh Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatera Selatan, maka kami dari Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan menyatakan sikap. 1. Mendesak Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatera Selatan untuk segera menetapkan tersangka, menangkap dan menahan siapa saja yang diduga terlibat dalam dugaan tindak pidana korupsi atas program serasi di Kabupaten Banyuasin. 2. Mendesak Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatera Selatan untuk segera menetapkan tersangka, menangkap dan menahan Kepala Dinas Pertanian, PPK, konsultan, dan tim teknis sebagai penanggung jawab pengguna anggaran jika terbukti terlibat tindak pidana korupsi yang dimaksud. 3. Mendesak Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatera Selatan untuk segera menetapkan tersangka, menangkap, menahan Ketua Gapoktan dan UPPK sebagai pelaksana di lapangan jika terbukti terlibat tindak pidana korupsi yang dimaksud. 4. Mendesak Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatera Selatan untuk segera menuntaskan kasus ini. Yang kelima, mendesak Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan untuk mundur dari jabatannya jika tidak mampu menyelesaikan kasus ini. Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan untuk berdirinya kejelasan dan ketegasan penegakan hukum oleh Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatera Selatan, agar kiranya dapat segera ditindaklanjuti sesuai dengan aturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Palembang, 8 Desember 2022. Hormat kami, Dewan Pengurus Daerah Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan Kabupaten Banyuasin, Koordinator Aksi Indo Sapri, Koordinator Lapangan Budi Setiawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaringan pendamping kebijakan pembangunan. Maka kita
yang pertama terkait dengan operasi. Hubungan dengan Iya. penyidikan keras sekarang lagi proses penetapan tersangka. Ya, insya Allah minggu ini akan dilakukan. Hidup PKB! Inilah kita mohon sabar. Sekarang lagi proses penetapan tersangka. Ya, akan beberapa hari tersangka. Kita mohon sabar. Ini tim evakuasi sampai terlibat akan dilakukan perlawanan. Ya, dan 1 meter belakang. Ya, terima kasih dukungannya. Namun terkait operasi sekarang lagi proses penetapan tersangka. Ya, pelan-pelan. Ya, mohon sabar menetapkan tersangka. Ya, nanti diproses untuk mengetahui siapa yang terlibat, siapa yang mempertanggungjawabkan, akan ditetapkan kekuatannya. Ya. Dan mudah-mudahan dalam beberapa hari ini akan melakukan penetapan tersangka. Ya, itu ya bisa saya jelaskan operasi ya. Soal yang tadi saya tanyakan dulu ya proses bagaimana karena saya juga tahu ya oke boleh. Oh ya, oke silakan ya. Ini tuh yang sudah saya sampaikan. Terima kasih banyak ya semuanya. Iya, terima kasih ya. Terima kasih banyak ibu selaku kami ya. Selanjutnya bisa disampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan pada Allah SWT. Akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. JPKB! Siap nggak ya nih? Oke, alhamdulillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dalam minggu ini Kejati akan mengumumkan penetapan tersangka dan ini yang kita inginkan. Mantap. Terima kasih Pak ya. Alhamdulillah dan kami selalu akan mendukung proses-proses yang terjadi di tempat perasaan. Demikian kami akan bubar. Untuk itu Pak, mungkin perwakilan nanti ada Ibu Ketua DPW untuk mempertanyakan tentang aksi kami sebulan yang lalu berkaitan masalah pembangunan yang ada di Kabupaten Toni. Untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada Bapak yang sudah menyambut kami. Kawan-kawan kepolisian juga sudah memberikan pengamanan kepada kami. Juga kami ucapkan terima kasih. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto barang dulu Pak. Foto dari sini. Laporan hari ini JPKB ke Kejati Kencang. Hari ini kami mendesak Kejati untuk menetapkan tersangka berkaitan masalah program serasi di Kabupaten Banyuasin yang berapa bulan lalu yang sudah dilakukan penyelidikan, sudah dilakukan penyidik oleh pihak Kejati. Maka dengan ini hari ini kami mempertanyakan proses itu. Nah ternyata alhamdulillah tadi bahwa sudah dijawab, minggu depan akan ditetapkan tersangka. Ini harapan kami selaku masyarakat Kabupaten Banyuasin, dan kami selalu dari JPKB mengontrol program-program pemerintah terkait ini kan program nasional, ini dana kementerian. Nah, suka tidak suka bahwa ketika kami tidak melakukan kontrol berkaitan permasalahan ini, kinerja kami juga dipertanyakan. Dan alhamdulillah kami sudah lama menanti berkaitan masalah program ini. Harapan kami juga jangan cuma 1 dan 2 ditetapkan, karena kita tahu persis bahwa penggunaannya di lapangan itu jauh dari kata maksimal. Dan hari ini kami meminta Kejati, minggu depan dia menetapkan tersangka mulai dari Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Banyuasin serta jajaran. Maksud kami jajaran mulai dari PPK, mulai dari tim teknis, mulai dari PPK-nya, kemudian juga Dapotan, PPKK, dan di sini ada konsultan yang harus benar-benar bertanggung jawab terkait masalah ini. Ini harapan kami. Dan ini tetap, kalaupun tadi berbicara 2-3 hari, dan kami akan mempertanyakan lagi. Kami tidak akan berhenti untuk mengawal kasus ini. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Menurut hemat kami mungkin seperti itu. Tetapi mungkin Kejati perlu mengumpulkan bukti yang kuat. Progres ini memang berjalannya menurut kami sudah 4 sampai 5 bulan. Tapi paling tidak walaupun sedikit lambat, hasilnya jelas apa yang dijawab oleh Kejati. Ya. Kita mengharapkan semoga Kejati ini bekerja cepat, ditunggu mungkin kurang 1 minggu ini ya. Ya. Kita hanya harapan tadi dapat realisasi. Yang cepat tetapkan tersangka. Baju balik, Dona.